Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Isna Putra, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, Bimbingan dan Konseling Universitas 11 Maret Surakarta. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan klasikal untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab 1 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, nggih. Kondisinya baik semua, nggih. Nggih. Sehat. Ya, saya Pak Giri juga mengharapkan kalian semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang apapun, suatu apapun, nggih, dalam kondisi sehat, segar, walaupun di tengah pandemi, nggih, kondisinya sedang tidak menentu, kita juga tidak bisa bertemu secara langsung di sekolah, nggih, tapi tetap kita harus melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, tak lupa Pak Giri selalu mengingatkan untuk 3M. Oke, mungkin sudah ada yang pernah dengar 3M? Apa? Bisa direspon 3M apa? Ada yang tahu? Masker. Ya, Mas Aditya apa Mas? Pakai masker. Pakai masker, cuci tangan. Yang ketiga? Menjaga jarak. Benar sekali, nggih. Nah, itu selama dalam kondisi pandemi ini 3M memang harus selalu kita lakukan, nggih. Jadi kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan dan juga memakai masker. Selain itu juga menjaga jarak dan tidak lupa selalu mencuci tangan, baik itu di dalam rumah, nggih, walaupun kalian tidak melakukan aktivitas. Apalagi ketika kalian melakukan aktivitas di luar rumah, nggih. Sering-sering untuk mencuci tangan seperti itu. Sudah kalian pasti sudah paham cara mencuci tangan baik seperti apa. Kalau anak TK nanti akan saya contohkan, tapi karena kalian itu sudah kelas 12, nggih, sudah anggap dewasa semua, sudah tidak perlu lagi saya contohkan cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa, seperti itu, nggih. Ya, Pak Giri senang sekali bisa bertemu dengan kalian pada kesempatan hari ini. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, agar apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan manfaat, diberikan kemudahan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, seperti itu. Saya mohon bantuannya Mas Bisma untuk memimpin doa teman-teman yang lain. Bisa? Bisa. Ya, oke. Dipersilahkan. Untuk memulai kegiatan belajar jarak jauh hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Mas Bisma atas bantuannya. Oke, sepertinya ada yang kurang ketika kita tidak menyapa, nggih. Selamat pagi. Siap. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sepertinya setelah 8 bulan tidak datang ke sekolah ini kok lemes gini ya. Oke, saya ulang sekali lagi dengan semangat yang membara, nggih. Selamat pagi. Selamat pagi. Siap pagi. Semangat pagi. Pagi. Ternyata setelah lama tidak datang ke sekolah itu semangatnya agak-agak luntur ya. Tapi saya harap
walaupun sepertinya suaranya lemas, tapi untuk kegiatan hari ini harus tetap semangat, nggih, seperti itu. Nah, pada kegiatan hari ini, Pak Giri akan menjelaskan tentang pola hidup sehat dan bahaya narkoba. Judulnya Healthy Yes, Narkoba No. Itu. Nah, apa saja yang akan dibahas nanti ada tentang pola hidup sehat, jenis-jenis dan dampaknya mengenai narkoba, dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Itu. Oke, sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan peregangan dulu, nggih. Peregangan dulu, seperti biasa, agar leher tidak kaku, nggih. Mata juga tidak terasa pedas, nggih. Bisa dimulai dari atas dulu. Tengok ke atas, tarik. Oke, ganti ke kanan. Oke, ganti ke kiri. Oke. Nah, oke. Saya harap nanti lehernya tidak kaku selama menjalani PJJ hari ini ya. Nah, oke. Selanjutnya kegiatan hari ini memiliki tujuan, yaitu peserta didik atau siswa mampu menelaah tentang pola hidup sehat. Yang kedua, setelah nanti mendapatkan materi dari Pak Giri, peserta didik mampu menunjukkan jenis-jenis narkoba itu seperti apa saja dan dampaknya seperti apa. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan strategi pencegahan dampak penyebaran narkoba itu seperti apa. Jadi pola hidup sehat itu seperti apa. Yang kedua, jenis-jenisnya dan dampaknya dari narkoba itu seperti apa. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk mencegah penyebaran narkoba, seperti itu. Nah, tidak lupa akan saya kirimkan link presensi hari ini ya di kolom chat, dan juga nanti akan saya kirimkan di grup WA kelas. Jadi presensi harus tetap dilaksanakan. Kira-kira siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir siapa. Nanti tolong untuk teman-teman mungkin ada yang menanyakan, wah saya tidak bisa join web meeting hari ini, suruh menghubungi Pak Giri, gitu nggih? Oke, Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kegiatan hari ini yaitu nanti setelah mendapatkan materi dari saya minta kalian untuk melakukan diskusi berpasangan. Nanti lewat WA masing-masing, nggih. Di lewat WA masing-masing didiskusikan apa yang permasalahan yang saya sampaikan, terus nanti bisa disampaikan setelah diskusinya selesai, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menampilkan tentang video materi hari ini. Apakah sudah muncul? Belum, Pak. Belum? Belum. Oke, saya cek lagi ya. Sekarang bagaimana? Ampun. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah semua? Ampun, Pak. Ampun. Oke, akan saya mulai, nggih. Jadi hari ini Healthy Yes, Narkoba No. Yang pertama tentang pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Nah, mungkin hal-hal sepele ya yang di sini, cuma makanan, minuman itu yang kita konsumsi mungkin sepele, kadang mungkin tidak hanya kalian, Pak Giri juga mungkin juga sama. Yang penting makan itu kenyang, tapi tidak memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi pola hidup sehat itu harus memperhitungkan juga kira-kira karbohidratnya sudah cukup atau belum, lemaknya sudah cukup atau belum, proteinnya sudah cukup atau belum. Mungkin juga bisa ditambah dengan vitamin seperti itu. Nah, tujuan pola hidup sehat
yaitu tujuan atau manfaat dari pola hidup sehat tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit. Pertanyaan saya di sini, kira-kira apakah ada yang badannya mudah mungkin gak enak badan atau ngrik-ngriken, gampang sakit gitu? Apakah ada? Ya ada, Pak. Tidak ada, semua kondisinya pasti bugar, sehat, Nah, kita biasanya melaksanakan kegiatan di sekolah itu setiap kegiatan mau melaksanakan produktif, pelajaran produktif pasti ada pemanasan, ada tubuh kita gerak, jadi harapannya tidak ada yang mudah sakit seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Menerapkan pola hidup sehat memiliki beberapa tujuan. Misalnya, untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, dapat selalu terjaga, dan supaya memiliki kesehatan mental yang stabil, sehingga tidak mudah depresi ataupun stres. Nah, ketika kita menjaga kondisi tubuh kita dengan pola hidup yang sehat, itu tidak hanya jasmani saja yang sehat, tapi rohani kita, pikiran kita juga akan ikut sehat. Sebagai contoh, ketika badan sehat, pikiran kita sehat, pasti akan mengikuti. Tapi ketika kalian sakit, pasti pikirannya akan kemana-mana. Aduh, kok badan nggak enak, nggak bisa ikut PJJ, terus nanti ketinggalan tugas. Setelah ketinggalan tugas, akhirnya aduh kepikiran nilai nanti saya keluar atau tidak, yang berujung bisa sampai kepada depresi ataupun stres. Tapi harapan Pak Giri jangan sampai ada yang dari kalian semua itu mengalami hal seperti ini. Jadi tetap menjaga pola hidup yang sehat, asupan makanan juga dijaga, pola istirahatnya juga dijaga, seperti itu. Jadi, nah ini langkah-langkah pola hidup sehat, seperti yang tadi sudah dicuplik sedikit, makanan yang sehat itu seperti apa kira-kira? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Makanan yang sehat itu kira-kira apa atau bagaimana? 4 sehat 5 sempurna, Pak. Benar sekali, 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu di TK, ataupun pada saat masih taman kanak-kanak pasti ada lagu nasi, lauk, sayur, buah dan susu. Nah itu juga termasuk makanan yang sehat, jadi lengkap 4 sehat 5 sempurna, seperti itu. Yang kedua, mengkonsumsi minuman sehat. Di sini yang dimaksud mengkonsumsi minuman sehat ini yang mungkin sebagai contoh kadar gulanya tidak terlalu tinggi, terus tidak terlalu banyak minum minuman bersoda, ya. Terus kadar kafeinnya. Saya rasa untuk kalian yang laki-laki pasti banyak yang suka ngopi karena trennya wah cangkruan ataupun mungkin nongkrong sambil ngopi. Ada juga mungkin lagu ngopi biar dapat inspirasi, benar tidak? Benar, Pak. Ya, ada juga mungkin yang mengerjakan tugas kalau tidak disambi ngopi tidak bisa konsentrasi gitu, Nah, tapi diperbolehkan sebenarnya asal mengetahui batasannya, kira-kira oh sehari itu berapa yang bisa dikonsumsi, seumpama 1 cangkir gitu, Jadi jangan terlalu melebihi batas. Yang mengetahui kondisi tubuh kalian sendiri. Oh harusnya kalian bisa mengerem. Waduh ini terlalu banyak minum kopi atau tidak terlalu banyak makan seumpama terlalu kenyang. Nah itu kan yang bisa merasakan kalian sendiri. Kalian sendiri yang bisa mengontrol seberapa kemampuan tubuh kalian, seperti itu. Yang ketiga, gizi seimbang. Jadi makan jangan hanya goreng-goreng terus, harus juga ada sayurnya, seperti itu. Mungkin buah tidak harus buah yang bisa dikatakan mewah. Kalau di dekat-dekat rumah, kira-kira apa buah yang bisa dikonsumsi yang tanpa harus beli, kira-kira lah? Mangga, ya ini mungkin sudah mulai masuki musim mangga, Ada yang lain mungkin? Pisang, Pak. Pisang, benar sekali.
Satu lagi yang sering ada juga Pepaya, Pak. Nah, benar sekali, pepaya. Itu kan tidak ada musimnya. Jadi ibarat kata bisa jadi setiap hari itu ada, ya. Dan yang rumahnya masih punya pekarangan biasanya kan bisa menanam dan bisa dinikmati sendiri, ya. Pepaya tidak harus matang yang benar-benar matang. Ketika bahasa Jawanya kemampu kan bisa buat lotisan, gitu. Seger itu seperti itu. Nah, tapi itu tadi jangan hanya makan yang gorengan, atau pedes-pedes, karena kan kebanyakan yang putri nih biasanya hobi makan pedes-pedes. Nah, ini jangan terlalu berlebihan. Jadi gizinya harus seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin yang akan kita konsumsi dari makanan yang kita makan seperti itu. Nah, yang selanjutnya olahraga cukup. Ya, saya ingin bertanya, Mas Heri. Halo Mas Heri. Iya, Pak. Ya, Mas Heri masih takro ini? Masih, Pak. Masih takro, ge. Walaupun pandemi, apakah tetap latihan? Iya. Nah, tetap latihan, ge. Tapi sebisa mungkin protokol kesehatan tetap dilaksanakan, ge. Nanti setelah selesai takro, setelah latihan takro, pulang mandi. Jangan setelah takro malah nongkrong terlalu lama, ya. Seperti itu. Iya, Pak. Saya lanjutkan saja, ge. Setelah olahraga yang cukup, nah ini yang terakhir, istirahat yang cukup. Saya harap, ge, walaupun kegiatannya itu PJJ, kalian melaksanakan pembelajaran di rumah, tapi istirahat harus tetap dijaga. Yang biasanya main game tidak perlu sampai begadang, ge. Ketika jam 10, jam 11 ya sudah waktunya istirahat. Karena apa? Nantinya besok pagi kan harus tetap beraktivitas. Belum lagi untuk yang beragama Islam juga sekarang jam 4 aja sudah sholat subuh kan, jadi harus menata waktu istirahat yang cukup. Jangan beranggapan wah mentang-mentang saya masih muda, badan saya masih kuat, jangan, kita tidak tahu ke depan 5 tahun ke depan itu kondisi tubuh masih sama atau tidak, jadi istirahat itu harus cukup. Kalau kalian pernah dengar lagunya Haji Roma Irama itu, apa kira-kira hubungannya dengan istirahat? Ini lagu sangat terkenal ya. Begadang. Wah, ya benar sekali. Begadang. Haji Roma Irama sudah menyampaikan, begadang tiada gunanya. Tapi kalau ada manfaatnya nggak apa-apa. Tapi pun tidak harus setiap hari begadang, setiap hari nongkrong di pos kampling, main gaple dan lain-lain, begadang, jangan sampai hal seperti itu dilakukan, karena apa? Tubuh kita setelah melaksanakan aktivitas itu juga memerlukan istirahat seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya? Ada yang tanyakan? Belum? Oke, saya lanjutkan, untuk materi yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tentang narkoba dan bahayanya. Apa itu narkoba? Ada yang bisa memberikan jawaban sebelum saya lanjutkan? Ayo, apa narkoba itu? Mas Aldi, narkoba itu apa, Mas? Kira-kira kalau menurut Mas Aldi? Narkoba adalah sejenis obat-obatan terlarang yang dilarang oleh negara. Oh ya, obat-obatan terlarang yang dilarang oleh negara untuk dikonsumsi, Mungkin ada yang ingin menambahkan? Narkoba itu apa? Apa Mas Asyid mungkin? Zat yang membahayakan tubuh, Pak. Zat yang membahayakan tubuh, oke. Ada lagi? Mungkin satu lagi? Siapa yang ingin memberikan? Mas Yudi, apa Mas? Zat yang bisa membuat kecanduan pemakainya, Pak. Oh ya, zat yang bisa memberikan efek kecanduan, Oke, dari apa yang
tiga siswa tadi yang sudah disampaikan itu tidak ada yang salah benar. Zat yang berbahaya, zat yang dapat menyebabkan kecanduan, dan zat yang dilarang seperti itu. Oke, ini saya tampilkan, bisa dicermati. Nah, istilah narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika, ko-nya psikotropika, banyak bahan berbahaya atau bahan adiktif. Nah, adiktif ini tadi yang disebut Mas Yudi, yang dapat menimbulkan kecanduan atau adiksi. Nah, narkoba sendiri adalah segala zat yang mempengaruhi susunan syaraf pusat manusia dan yang mengakibatkan kelainan pada pikiran, perasaan, dan kehendak. Efeknya sangat membahayakan. Nah, ini contoh-contohnya. Ini sebagai disclaimer ya, kalau di YouTube itu, ini bukan untuk mengajari, tapi sebagai edukasi agar kalian memahami, oh ya ini barang-barang yang tidak boleh kita konsumsi. Sebagai pengetahuan untuk kalian, oh ini termasuk narkoba, seperti itu. Okay? Ya, bisa dipahami ya. Bukan berarti Pak Giri ngajari, oh Pak Giri kayak lu ngajari, seperti itu, diajari tentang narkoba, tidak. Tapi ini segi edukasi untuk kalian semua agar memahami hal ataupun mungkin zat-zat atau barang-barang yang hubungannya sudah masuk pada golongan narkotika. Nah, ini ada morfin dan heroin yang berasal dari tanaman candu ataupun tanaman opium. Oke, ini yang diambil getahnya. Getahnya ini diproses, diendapkan seperti itu. Ada lagi tadi ganja dan kokain. Nah, ini narkotika jenis baru yang ditemukan, yaitu lisergid acid dietilamid. Namanya sangat susah, kalau dalam bahasa ataupun nama kimianya. Itu bisa disingkat biasanya LSD. Halusinogen ini, jenis LSD ini pertama kali diproduksi tahun 1940. Kalau yang opium tadi sudah jauh lebih lama ada, karena itu tanaman yang sudah mungkin ditemukan jauh-jauh sebelum tahun 1940. Nah, sebenarnya LSD ini tadi digunakan sebagai bahan untuk obat juga, untuk mengobati penyakit kejiwaan, memberikan rasa tenang kepada pasien gangguan jiwa. Tetapi banyak yang disalahgunakan seperti itu. Itu napa Pak Giri kok gambarnya bagus-bagus kayak napa stiker itu Pak? Bukan, ini salah satu contoh-contoh bentuk LSD tadi memang gambarnya atau bentuknya menarik. Makanya hal-hal yang kurang baik itu biasanya kemasannya menarik. Jadi kalian harus pintar-pintar dalam menahan ataupun menangkal tawaran-tawaran barang-barang yang menarik itu. Ini ada krokodil atau buaya, sebuah jenis narkoba baru telah menjadi tren di kalangan para pecandu di Rusia, tapi kalau ini tidak di Indonesia. Narkoba jenis ini biasa disebut sebagai krokodil atau buaya. Narkoba ini mempunyai efek yang sangat mengerikan dan mematikan, yang akan menggerogoti kulit, daging, tulang dari para penggunanya. Apakah ada yang mau? Itu. Nah, ini menimbulkan luka pada anggota tubuh dengan kerusakan yang sangat fatal, mengakibatkan pembusukan pada daging dan kulit para penggunanya. Kulit dan daging korban terkelupas dari tangannya. Tolong direspon, ada yang mau seperti itu kondisinya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi tubuh yang lengkap sehat harus dijaga seperti itu. Saya lanjutkan. Ini adalah Simoli, turunan dari katinon yang saat ini sedang marak di Amerika Serikat dengan penggunanya yaitu remaja. Ini akibat penggunaan dari narkotika. Ini contoh yang awalnya segar, sehat,
cantik lama-lama ya, seperti yang di gambar ini. Di sebelah kanan ini menyerupai tengkorak, kepalanya. Kalau bahasa Jawa udah longlit ini, tinggal balung sama kulit. Yang awalnya segar, fisiknya baik karena menggunakan narkoba. Ada yang pernah nonton? Nah ini, ada yang pernah nonton film Home Alone? Pernah, Pak. Pernah, Pernah, Pak. Ini film waktu. Kalau sekarang mungkin ini sudah itu filmnya tahun 90, Pak Giri aja juga masih kecil itu dulu nontonnya. Tapi film ini kalau diputar berulang-ulang pun tetap lucu. Nah, ini pemerannya yaitu namanya Macaulay Culkin atau mungkin di Home Alone namanya Kevin ya. Dulunya seperti ini, sebagai anak yang punya prestasi, sebagai artis, aktor. Filmnya booming sekali pada waktu itu, Home Alone 1 dan Home Alone 2. Tapi setelah menginjak masa dewasa, dia menjadi pecandu narkoba dan kondisinya seperti ini. Usianya sekarang sudah 40 tahun, kondisinya ya ini seperti ini. Ini efek dari penggunaan atau pecandu narkoba. Bisa menghancurkan semua yang sudah dibangun. Sebagai contoh, aktor yang hebat ini yang tadi efeknya seperti ini. Sudah efek dari pengguna narkoba. Mengerikan, ini contoh psikotropika. Biasanya kalau psikotropika itu lebih ke bahan-bahan kimia. Ada ekstasi, ada sabu. Dan bahan aktif lainnya. Nah, pasti menjadi pertanyaan, loh Pak, kok kafein termasuk bahan adiktif? Apabila memang sudah ada penelitian, kafein itu apabila dikonsumsi dalam jumlah yang sangat tinggi dan sering itu juga bisa menimbulkan efek candu ataupun kecanduan ataupun adiktif, menjadi adiktif. Walaupun efeknya tidak berbahaya seperti narkoba dan yang alkohol atau nikotin, tapi kafein ini seumpama sebagai contoh, ada yang tidak bisa fokus, tidak bisa, badannya tidak seger kalau belum ngopi. Ini sering sekali mungkin ayo ngopi gen seger, ayo ngopi gen untuk inspirasi gitu. Kembali lagi seperti itu. Jadi itu bentuk adiksi atau bentuk adiktif, walaupun tidak semengerikan barang-barang ataupun yang lainnya. Nah, ini nikotin bagi yang ahli hisab, alangkah baiknya mulai dihentikan, kondisi sekarang sedang tidak baik, COVID dan lain-lain, yang diserang itu tentang saluran pernapasan dan paru-paru. Jadi para ahli hisab, ya saya mengingatkan, bisa mulai introspeksi diri, seperti itu. Alkohol sudah pasti, yang sudah menjadi kecanduan, itu berbahaya. Nah, ada lagi ini biasanya mungkin tidak terjadi di Wonogiri, ataupun saya kurang tahu, tapi banyak di berita itu di Jakarta ataupun di kota-kota besar, anak-anak yang anak-anak jalanan itu ini misalnya gambarannya menggunakan lem ataupun bensin. Ataupun yang lebih parah lagi, belum lama kemarin yang katanya air rebusan balut ya kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Jadi ketika sudah mengalami ataupun sudah kecanduan, itu terkadang
menghalalkan banyak menghalalkan banyak cara. Contohnya itu tadi, sungguh tidak masuk akal ketika air rebusan atau air rendaman pembalut itu digunakan sebagai pengganti alkohol ataupun pengganti narkoba yang tujuannya agar mendapatkan efek kalau bisa disebut ngefly atau mabuk seperti itu. Oke. Nah, ini saya ulang sedikit. Bagaimana cara kita terhindar dari narkoba? Pertama itu sehat. Oke. Ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya tadi. Sehat. Nah, pola makan seimbang. Silau sayur, buah, dan susu. Olahraga yang cukup, oke. Nah, berpikir positif. Ketika kondisi badan sehat, oke, istirahatnya cukup, bahagia, pasti akan menimbulkan pikiran kita itu positif. Oke, jangan sampai berpikiran sering terlalu larut berpikiran negatif, ya, yang mengakibatkan dapat menjadi stres. Nah, ketika kondisinya sedang kalut, sedang stres, itu sangat mudah kalian disusupi ataupun ditawari hal-hal seperti itu. Selanjutnya ini hanya tentang bagaimana cara kita untuk mencegah penyebaran. Bisa dilihat nggih materinya? Bisa, Pak. Ya. Nah, jangan beli. Punya saya macet, Pak. Aduh, sebentar. Menghabiskan uang. Biasanya para pecandu narkoba itu ketika sudah tarafnya kecanduan sudah tinggi, mereka akal sehatnya akan hilang. Sebagai contoh, apapun yang ada bisa dijual. Apapun yang bisa dilakukan untuk mendapatkan barang itu akan dilakukan. Jadi menghalalkan segala cara. Contohnya efeknya juga ke kriminalitas. Kondisi sedang membutuhkan karena sudah kecanduan, nggak punya uang, akhirnya begal, jambret, mencuri, dan lain-lain. Yang kedua, isi waktumu bersama keluarga ataupun mungkin juga teman-teman. Ketika berkumpul, berkumpul, kondisi yang teman, tenang, enak, kan terhindar dari pengaruh baik. Ya, selalu berpikir positif. Dan berpikir yang macam-macam, kalau ada problem, diselesaikan. Ini kegiatan yang sehat dan berolahraga. Apabila tidak memiliki sarana, jalan kaki, ini yang paling mudah dilakukan. Terutama beli makanan ke warung kemana berjalan, ataupun mungkin nanti kalau sudah kita kembali ke SMK Negeri 2, ketika proses pembelajaran, ketika berpindah ataupun mau kemanapun, tidak perlu pakai kendaraan bermotor, jalan kaki. Saya yakin dari gerbang ke kelas kalian itu sudah cukup mengeluarkan keringat. Nah, ini yang harus kalian cermati dan lakukan sekarang. Pikirkan edukasimu, pendidikanmu, dan banggakan keluargamu. Walaupun kondisi PJJ, saya harap kalian tetap akan ingat. Pergaulan yang aman. Kalau istilah sekarang itu pergaulan yang toksik itu jangan didekati, Jadi yang memberikan efek kurang baik, lebih baik tidak perlu didekati, tidak perlu diajak bergaul, Jadi harus pintar-pintar memfilter dan memilah. Oh iya, kenal banyak orang itu tidak salah, Mengenal banyak orang, memiliki banyak relasi itu baik. Tapi kalian juga harus bisa memilah dan memilih. Oh, ini hanya sebatas kenal sebagai relasi. Oh, ini bisa diajak untuk mungkin curhat ataupun berkeluh kesah ataupun bisa membantu dan lain-lain.
Nah, ini yang menyenangkan ini wisata bersama keluarga atau teman. Wisata itu kan refreshing, menghilangkan penat. Apalagi sekarang mungkin sudah lama tidak keluar dari rumah, mungkin wisata, tapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Ini yang paling utama dari tingkat. Beranilah untuk menolak ketika ada tawaran ataupun iming-iming suatu hal yang kurang baik. Seumpama ditawari minuman beralkohol, biasanya kalau ngumpul-ngumpul seperti itu, kalau di Karang Taruna, terkadang ya tidak menyebutkan Karang Taruna itu jelek, tapi yang sering terjadi itu ketika anak-anak muda berkumpul pasti ada yang mengajak untuk kurang baik seperti itu. Dimulai dari rokok, dimulai dari rokok, naik ke tahap yang lebih tinggi, minuman beralkohol, yang bisa berefek nanti sampai juga di narkoba. Jadi pada intinya kalian harus bisa berkata tidak ketika ditawari barang-barang yang tidak sesuai, tidak seharusnya dikonsumsi lah. Kalau ini boleh, permen ataupun makanan. Tapi kalau permen terlalu banyak juga nanti jangan. Nanti kalau kita mau bekerja akan susah. Lagi narkobano prestasi yes, Nah itu yang bisa materi yang bisa saya sampaikan, Terus tugas kalian sekarang ini yaitu mendiskusikan dari apa yang tadi materi saya berikan. Tugas kalian berdiskusi berpasangan, bisa nanti kalian bahas melalui WA. Nah, yang dibahas apa Pak Giri? Yang dibahas yang pertama yaitu, yang dibahas pertanyaannya ada 3. Itu coba mengenai bagaimana Bapak paparkan mengenai diri Anda, bagaimana cara Anda menerapkan pola hidup sehat. Kalian menerapkan pola hidup sehat itu bagaimana toh dalam keseharian sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari kalian, dalam kehidupan kalian itu pola hidup sehat kalian itu seperti apa? Bisa kalian diskusikan. Yang kedua, sebutkan jenis narkoba dan dampaknya. Ini kan sudah ada contohnya seperti itu, dampaknya seperti apa. Yang ketiga, strategi apa yang kalian lakukan untuk mencegah penyebaran narkoba. Jadi 3 ini bisa didiskusikan melalui WA, dan nanti saya minta untuk ada yang menyampaikan dari hasil diskusi tersebut seperti apa toh kalau menurut kalian itu pola hidup sehat yang baik itu seperti apa, terus jenis-jenis narkoba yang tadi sudah saya tampilkan. Sambil diskusi ini nanti membuka atau mencari informasi dari Google dan lain-lain sangat diperbolehkan, Kalian cari jenis-jenisnya, mungkin menemukan jenis yang baru, kalian masukkan, nggak apa-apa, Nanti efeknya seperti apa, kalian juga tuliskan seperti itu. Saya beri waktu mungkin 10 menit untuk bisa berdiskusi dengan temannya melalui aplikasi WA. Dan nanti bisa ada perwakilan untuk menyampaikan kira-kira yang didiskusikan tadi apa saja, seperti itu. Sambil kalian mencari informasi, sambil mendiskusikan, akan saya kirimkan link lembar kegiatannya. Nanti bisa dikerjakan. Saya bertanya, Pak. Siapa? Mas Rasid, Ya, apa Mas Rasid yang ingin ditanyakan? Tadi kan di materi jenengan, Pak, itu tadi ada zat adik. Iya. Pengertian dari singkatan dari narkoba itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Iya. Jadi kan narkoba dilarang kan, Pak? Iya. Di zat adiktif itu ada kafein, ada nikotin, dan sama alkohol. Iya, benar sekali. Kalau sepengetahuan saya ini Pak,
alkohol itu memang benar-benar dilarang. Iya. Tapi nikotin dalam rokok kenapa tidak dilarang, Pak? Nyatanya banyak yang masih mengkonsumsi rokok. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebelum saya jawab, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai apa yang ditanyakan Mas Rasid tadi. Ada dari teman-teman mungkin memiliki pandangan, karena seperti ini mungkin. Sebelum saya menjawab, saya persilakan. Mas Yudi mungkin mau menyampaikan pendapatnya tentang apa yang ditanyakan Mas Rasid. Ya Pak, sedikit. Ya. Kalau menurut saya, kenapa nikotin nggak dilarang negara itu kan, nikotin di rokok itu kan, rokok menjadi salah satu penghasil cukai yang banyak untuk negara. Maksudnya bisa menghasilkan untuk negara. Jadi mungkin itu nggak dilarang. Oh iya, karena mungkin memiliki sumbangsih untuk negara gitu, menyumbang pemasukan gitu, Iya. Iya, oke, bagus sekali. Gini, kalau menurut pandangan Pak Giri ya, ini Mas Rasid dan Mas Yudi dan teman siswa semuanya, kalau dari segi itu kan pasti semua sudah ada penelitian sebelumnya, mungkin dari segi standar yang ada itu memang zat adiktif yang ada di dalam rokok belum melebihi ambang batas seperti itu, ya kan? Walaupun memang efeknya buruk, ya. Makanya di setiap bungkus rokok itu sudah ada peringatan. Sekarang lebih kejam lagi. Kalau dulu ketika mungkin kalian di bungkus rokok itu ada gambar-gambar serem itu mungkin baru sekitar 5 tahun yang lalu ke belakang mungkin ya. Kalau di bawah tahun 2000 itu belum ada, hanya peringatan kecil seperti itu. Nah, tapi sekarang sudah mulai ada himbauan, gambar-gambar yang mengerikan itu kan memang tujuannya agar orang tidak lagi mengkonsumsi seperti itu. Walaupun di dari segi ekonomi memang ini sebenarnya kalau diibaratkan dua sisi mata uang ya. Di satu sisi banyak orang yang mengkonsumsi, banyak orang menjadi yang merokok seperti itu. Yang kedua, dari rokok sendiri memberikan banyak pemasukan kepada negara. Memang ini masih menjadi perdebatan gitu, Mas Rasid, ya. Tapi intinya kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing ya. Kalau memang sudah mengetahui bahwa ini mengandung zat yang kurang baik untuk tubuh, ya langkah baiknya tidak perlu kita konsumsi seperti itu. Karena apa? Produsen rokok pun juga sudah menunjukkan ini loh ketika merokok efeknya seperti ini kan, seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang bisa menyalahkan, sebetulnya sudah diingatkan efeknya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada pribadi masing-masing seperti itu. Bagaimana Mas Rasid? Mungkin ada konfirmasi ataupun balikan dari apa yang saya sampaikan? Sudah, Pak. Ya, oke, gitu. Jadi tolong Mas Rasid bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa? Bisa, Pak. Ya, oke. Saya persilakan nanti teman-teman yang lain memperhatikan dan menanggapi, Soal yang pertama, pemaparan diri sendiri ya, Pak? Ya, monggo. Baik, selamat pagi Pak Giri, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Izin untuk menyampaikan pertanyaan 1-3 dari Pak Giri. Pertanyaan yang pertama, paparkan diri Anda dan bagaimana cara melakukan pola hidup sehat pada diri Anda. Baik, saya Rasid Widianto, kelas 12 TKRC. Bagaimana cara saya untuk melakukan hidup sehat? Mulai dari pola makan, alhamdulillah saya masih teratur 3 kali sehari, walaupun saat pandemi seperti ini tidak mengharuskan siswa untuk ke sekolah. Maksudnya tidak harus masuk gerbang jam 7, tapi saya harus sarapan sebelum jam 9, itu wajib.
Nah, selain pola makan, jenis makanan yang saya konsumsi pun karena saya sudah dewasa, naluri untuk memakan junk food pun berkurang. Tidak seperti anak-anak yang masih suka jajan di pinggir jalan, masih mengonsumsi makanan-makanan yang gizinya kurang sehat seperti ciki, gordon, dan lain-lain. Jadi hal seperti itu dapat saya minimalkan, bahkan saya hilangkan untuk pola makan, untuk gizi makan yang saya konsumsi. Untuk pola tidur, begadang masih pernah begadang, tapi saya minimalkan untuk hari aktif. Saya usahakan untuk jam 10, jam 11 itu sudah tidur. Jadi jika memang masih sulit menghilangkan begadang, paling tidak untuk malam Minggu ataupun malam Sabtu, waktu libur itu saya gunakan untuk begadang. Ya, walaupun pengennya itu dihilangkan, tapi memang jujur sulit karena sudah terbiasa. Seperti itu, Pak. Ya. Ya, bisa dilanjutkan? Ya, selanjutnya olahraga, alhamdulillah setiap hari, setiap sore saya aktif olahraga. Di sini yang saya gemari di desa yaitu voli, Pak. Jadi setiap hari, setiap sore saya aktif di olahraga voli. Jadi untuk menjaga kebugaran jasmani saya aktif di voli tersebut. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Oke, bisa dibahas untuk nanti biar semua dulu, baru nanti teman-teman mungkin kalau ada yang ingin menanggapi seperti itu. Monggo, dipersilakan. Jenis narkoba dan dampak yang kamu ketahui. Tidak banyak yang saya hafal, Pak, tentang jenis narkoba dan zat aktif yang saya ketahui. Cuma yang paling familiar di Indonesia ataupun di media sosial yaitu miras, minuman keras. Yang kedua tumbuhan-tumbuhan seperti ganja, jamur dari sapi, seperti itu, Pak, yang sering saya dengar. Dan untuk dampak yang pertama yaitu yang jelas menimbulkan kecanduan seperti nikotin, kafein, dan alkohol tadi. Yang kedua menimbulkan emosional yang tidak bisa dikontrol, menimbulkan psikologi yang menurun, sehingga ketika otak sudah tidak bisa diajak untuk berpikir, ketika emosional sudah tidak bisa dikontrol, akhirnya nanti timbul kriminal, Pak. Oh ya. Dan dampak yang paling berbahaya juga untuk diri sendiri, yaitu narkoba bisa menimbulkan kematian pada diri sendiri akibat overdosis. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, itu tadi dampak dari internal untuk diri sendiri. Atau resiko yang dapat diambil diri sendiri. Tapi untuk dampak eksternalnya, kita juga tahu bahwa narkoba itu dilarang oleh agama dan juga diatur dalam pasal undang-undang. Sehingga untuk pengkonsumsi narkoba, selain mendapatkan resiko dari diri sendiri, kecanduan, kematian, dan lain-lain, juga bisa mendapatkan resiko masuk penjara. Seperti itu. Iya, baik sekali. Oke, untuk yang ketiga? Pertanyaan ketiga, apa ya Pak, tadi lupa. Oke, strategi ataupun cara untuk menangkal ataupun strategi pencegahan untuk penyebaran narkoba, dampak penyebaran narkoba. Jadi cara kamu untuk mencegah dampak penyebaran narkoba itu seperti apa? Baik, untuk cara mencegah diri saya sendiri ataupun teman-teman semua agar terhindar dari narkoba, yang pertama tentunya meningkatkan iman dan takwa itu penting sebagai fondasi kita. Sebagai fondasi kita untuk bergaul. Jadi ketika iman dan takwa itu sudah kuat, mau bergaul di tempat seperti apapun, insya Allah tidak akan tergiur dengan yang namanya narkoba. Yang kedua, yang saya rasa paling penting yaitu interaksi dengan keluarga, Pak. Jadi motivasi dari keluarga itu sangat penting untuk kegiatan kita di luar. Jadi mungkin ada siswa yang merasa orang tuanya terserah, mau sekolah terserah, tidak sekolah terserah. Nah itu juga mempengaruhi orang tersebut untuk mengkonsumsi narkoba karena tidak ada dorongan atau motivasi untuk maju dari orang tua maupun teman-teman. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Bagus sekali yang disampaikan Mas Rashid. Yang pertama tadi dari tentang
pola hidup sehatnya dari menurut Mas Arsyid seperti apa, sudah disampaikan dari menjaga pola makan, sudah tidak lagi sembarangan makan makanan yang kurang sehat, terus pola istirahat, olahraga, ya walaupun mungkin di hari-hari tertentu masih terkadang begadang, tapi saya harap bisa lebih ditekan lagi, Mas Arsyid, seperti itu. Terus yang kedua tentang jenis-jenis narkoba ataupun dampaknya, benar sekali. Dampak yang membahayakan itu tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bisa berbahaya bagi orang lain. Dampaknya, sebagai contoh kriminalitas itu tadi, ya, ketika sudah kepepet, butuh, pasti akan menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga tadi, benar sekali, baik sekali membentengi diri dengan iman dan takwa, dan juga membentengi diri. Ketika kita itu sudah kuat, pasti kemanapun tetap tidak akan tergiur. Ya, kalau mungkin masih bingung, bisa kita simpulkan bersama, Jadi yang kita bahas dari awal tadi, dari apa yang disampaikan Mas Arsyid, pada intinya narkoba itu suatu hal ataupun barang ataupun zat yang berbahaya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Karena apa? Efeknya tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Dan juga dari segi hukum itu juga dilarang. Agama pun juga pasti melarang suatu hal yang tidak itu suatu hal yang tidak baik untuk kehidupan, seperti itu. Jadi dari yang apa yang saya sampaikan tadi, intinya jangan pernah untuk mencoba, jangan mencoba, kenal saja, kenal hanya tahu saja, jangan sampai pegang, jangan sampai mengetahui lebih lanjut, tapi ketahuilah sebagai bentuk edukasi, bukan sebagai mengetahui untuk coba-coba. Karena apa? Ketika sekali sudah mencoba, susah ketika akan melepaskan. Jadi jeratnya memang sangat kuat. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menghindari? Yang pertama, dari diri sendiri dulu. Bentengi diri sekuat mungkin, sebaik mungkin, dengan beriman dan bertakwa. Lakukan proteksi diri, mau dan berani untuk menolak ketika ada tawaran ataupun ajakan. Yang selanjutnya, bergaul dengan orang-orang yang baik, dalam artian tidak mengajak kepada hal yang kurang baik, seperti itu. Dan dekat dengan keluarga, dengan orang tua, agar kondisinya tetap tenang, seperti itu. Ketika ada suatu hal, sebagai contoh, ketika kalian punya problem, segera dipecahkan, diselesaikan, agar apa? Agar tidak memiliki efek. Nanti ketika kalian dalam kondisi gundah gulana, bingung linglung, akan sangat mudah dimasuki hal-hal yang kurang baik, seperti itu. Jadi saya harap dari semua materi yang saya sampaikan tadi, dari apa yang disampaikan Mas Arsyid, kalian bisa mengenal sebagai bentuk edukasi, terus juga bisa menghindari dari jerat ataupun dari godaan-godaan narkoba itu sendiri. Memang kalau dari beberapa orang yang pernah menjadi pecandu itu enaknya cuma di awal, setelah itu tidak ada yang bermanfaat, tidak memberikan manfaat untuk diri kita. Hanya dua yang terjadi ketika menjadi pecandu. Yang pertama masuk penjara karena ketahuan menggunakan, yang ketiga berakhir di liang lahat ataupun meninggal dunia. Jadi dua ini saya harap menjadi bentuk warning yang keras, tidak hanya untuk kalian, untuk saya Pak Akhiri sendiri juga, itu juga suatu hal yang tidak baik. Di harapan Pak Akhiri kalian bisa memahami, oh ya, ini suatu hal yang mana bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Oke. Mungkin sebelum menutup pertemuan ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya sampaikan mungkin?
Apabila tidak ada, saya akan mengirimkan satu link lagi sebagai proses evaluasi ya. Nanti selain di grup chat ini akan saya kirimkan di grup WA juga agar tidak ketinggalan. Karena nanti biasanya setelah meeting ini ditutup, untuk chatnya tidak terekam kan seperti itu. Jadi mungkin kalau ada yang ketinggalan bisa menghubungi juga akan saya kirimkan. Oke, apabila tidak ada yang ditanyakan, saya harap nanti apabila ada yang masih bingung, semua tidak berani tanya di sini, bisa mungkin WA Pak Giri, kita ngobrol seperti itu, ataupun mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya membahas lebih lanjut dari materi yang hari ini kita bahas seperti itu. Tidak lupa Pak Giri selalu mengingatkan untuk tetap menjaga kondisi tubuh. Kalian sudah kelas 12. Selain itu juga kondisi sekarang dalam masa pandemi, kalau memang tidak benar-benar penting, lebih baik tidak keluar rumah. Apabila memang harus keluar rumah, tetap menggunakan masker, terus tetap melaksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, dan menjaga jarak seperti itu. Karena apa? Ini sudah memasuki akhir dari semester ganjil. Sebentar lagi akan dilaksanakan penilaian akhir semester. Saya harap kalian juga walaupun pelaksanaannya dari rumah, pelaksanaannya daring ataupun online, tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Itu apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, saya rasa saya cukupkan untuk hari ini. Apabila Pak Giri ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.